Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Azahra, saya dari kelas 12 IPA 7. Hari ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang polimer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian polimer. Apa itu polimer? Kata polimer berasal dari bahasa Yunani, polis dan meros. Polis berarti banyak dan meros berarti bagian. Polimer artinya banyaknya bagian. Polimer adalah molekul besar yang terbangun oleh susunan unit ulangan kimia yang kecil, sederhana, dan terikat oleh ikatan kovalen. Unit ulangan ini biasanya setara atau hampir setara dengan monomer, yaitu bahan awal dari polimer. Polimer didefinisikan sebagai makromolekul yang dibangun oleh pengulangan kesatuan kimia yang kecil dan sederhana, yang setara dengan monomer, yaitu bahan pembuat polimer. Pada umumnya, polimer dikenal sebagai materi yang bersifat non-konduktif atau isolator. Selanjutnya, jenis-jenis polimer. Yang pertama ada polietilena atau PE. Polietilena disingkat PE adalah termoplastik atau merupakan polimer plastik yang sifatnya ulet atau liat. Massa jenisnya rendah, lentur, suka rusak apabila lama dalam keadaan terbuka di udara maupun terkena tanah atau lumpur, tetapi tidak tahan panas. Kegunaan polietana adalah untuk memproduksi lembaran plastik, pembungkus halaman, ember, dan sebagainya. Yang kedua, ada polipropilena atau PP. Polipropilena atau polipropana atau PP adalah sebuah polimetromo plastik yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dalam berbagai aplikasi, diantaranya dipakai untuk mempacking makanan kering atau snack. Selanjutnya, polyvinylchlorine atau PVC. Plastik ini juga tahan serta terhadap minyak dan bahan organik. Ada dua tipe plastik PVC, yaitu bentuk kaku dan bentuk fleksibel. Selanjutnya ada teflon atau PTFE. Teflon tersusun dari monomer tetraufletena. Teflon bersifat sangat ulet, kenyal, tahan terhadap zat kimia, tak mudah terbakar, isolator listrik yang baik, dan mampu melumisi diri sendiri tanpa menempel. Selanjutnya ada polistirena. Polistirena tersusun monomer sitrena. Polistirena digunakan untuk membuat gelas minuman ringan, isolasi, dan untuk kemasan makanan. Selanjutnya ada oriented polystyrene atau OPP. Sangat bening, kurang tahan panas. Kemudian ada high density polyethylene atau HDPE. Bahan plastik yang berwarna putih susu atau putih bersih. Selanjutnya sifat polimer yang selanjutnya adalah karet bahan. Karet bahan itu berupa karet gelang, bersifat transparan, kuat, dan elastis. Selanjutnya, low density polyethylene atau LDPE. Bahan plastik yang digunakan untuk pelapis kaleng. Selanjutnya ada polyethylene terephthalate atau PET, adalah polimer jernih dan kuat dengan sifat-sifat penahan gas dan kelembapan. Yang terakhir ada lunchbox polystyrene, bahan plastik yang digunakan untuk packing makanan ringan, nasi, dan lain-lain. Kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa klasifikasi polimer. Yang pertama berdasarkan asal polimer. Yang pertama, polimer alam. Polimer alam yang tersedia secara alami di alam. Contohnya, karet alam, selulosa, protein, amilum. Selanjutnya, polimerin
sintetik. Polimer buatan hasil sintetis industri pabrikan. Contohnya nilon, polyester, polyetena. Kemudian berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada polimer linear. Polimer linear terdiri dari rantai panjang atom-atom skeletal yang dapat mengikat gugusan substien. Polimer ini asalnya dapat larut dalam beberapa pelarut dan dalam keadaan padat pada termotemperatur yang normal. Contohnya itu ada polyetena, poli atau PVC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang polimer yang bercabang. Polimer bercabang dapat divisualisasi sebagai polimer linear dengan cabang pada struktur dasar sama bagai rantai utama. Yang ketiga ada polimer jaringan ganti dimensi atau yang sering dikenal dengan 3-dimension network. Polimer jaringan ganti dimensi adalah polimer dengan ikatan kimianya yang terdapat rantai seperti digambarkan pada gambar-gambar berikut. Bahan ini biasanya disebut swell atau digembungkan. Adalah pelarut tetapi tidak sampai larut. Polimer linear dan bercabang memiliki sifat yang pertama lentur, kedua berat molekul relatif kecil, yang ketiga termoplastik. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi polimer berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada polimer komersial atau commodity polymers. Polimer ini dihasilkan di negara berkembang, harganya murah dan banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Contohnya ada polyetilen, polipropilan, polisterena, polvinilklorida, melamin formaldehid. Selanjutnya ada polimer teknik atau engineering polimer. Polimer ini banyak dipakai di bidang transportasi seperti mobil, truk, kapal udara, bahan bangunan atau pipa ledeng, barang-barang listrik dan elektronik. Contohnya itu ada nilon, polikarbonat, polisulfon, polyester. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang polimer fungsional atau functional polymer. Polimer ini dihasilkan dan dikembangkan di negara maju dan dibuat dengan tujuan khusus dengan produksinya dalam skala kecil. Contohnya ada Kevlar, Nomex, Textura, polimer penghantar turus dan foton, polimer percahaya, membran biopolimer. Selanjutnya ada sifat-sifat polimer. Sifat polimer yang pertama ada sifat termal. Sifat polimer terhadap panas ada yang menjadikan dipanaskan, keras dijadikan dingin. Polimer seperti ini disebut termoplas. Contohnya plastik yang digunakan kantong dan botol plastik. Sedangkan polimer yang dijadikan keras atau dipanas disebut ermos. Contohnya melamin. Selanjutnya ada sifat kelenturan. Umumnya polimer memiliki sifat yang lentur atau sedangkan polimerisat itu memiliki sifat yang sintetis. Selanjutnya ada ketahanan terhadap mikroorganisme. Polimer alam seperti wol, sutra, atau selulosa tidak tahan terhadap mikroorganisme laut atau rayap, sedangkan polimer sintetis lebih tahan. Selanjutnya sifat-sifat lainnya itu ada sifat polimer yang tergantung pemakaiannya. Untuk tujuannya itu ada toksitasnya, daya tahan terhadap air, minyak atau panas, daya tembus udara atau oksigen, kelenturan, transparan. Menurut sifat terhadap panas atau termalnya ada beberapa. Yang pertama polimer termoplastik yang mempunyai sifat tahan terhadap panas. Yang kedua ada polimer termosetting, polimer yang mempunyai
ketahanan panas jika polimer ini dipanaskan, maka dapat meleleh sehingga tidak dapat dibentuk kembali. Contohnya melamin atau selulosa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang polimer termoplastik menurut sifat terhadap panasnya. Polimer termoplastik, polimer yang mempunyai sifat tahan terhadap panas. Contohnya itu ada PVC, polyethylene. Kemudian menurut penyusunnya, saya akan menjelaskan tentang kopolimer. Kopolimer itu polimer yang tersusun dari ikatan kedaulatan lebih unit monomer yang berbeda sebagai gambarannya A, B, A, B, A, B. Homopolimer, polimer yang tersusun dari unit monomer yang identik atau monomer yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reaksi pembentukan polimer. Reaksi pembentukan polimer itu ada dua. Yang pertama, polimerisasi adisi, yaitu bergabungnya monomer-monomer yang berikatan rangkap. Yang kedua, polimerisasi kondensasi, yaitu gabungnya monomer-monomer yang mempunyai sifat fungsional. Selanjutnya, dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang manfaat polimer. Yang pertama, dalam bidang kedokteran, banyak diciptakan alat-alat kesehatan seperti termometer, botol infus, selang infus, jantung buatan, dan alat transfusi darah. Selanjutnya yang kedua, dalam bidang pertanian mendukung dalam bidang pertanian tersebut dengan adanya mekanisme pertanian. Yang ketiga, dalam bidang teknik, diciptakan alat-alat seperti peralatan pesawat. Yang keempat, dalam bidang otomotif, dibuat alat-alat pelengkap mobil. Sekian penjelasan materi polimer dari saya. Saya mohon maaf atas kekurangan penyampaian materi saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah mendengarkan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.